Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspitasari. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Dusun Utara. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Yang saya hormati Bapak Bertono selaku Kepala SMA Negeri 3 Dusun Utara, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena bersedia untuk hadir dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah untuk pemenuhan tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Eka Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Oke. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking ini saya dapatkan dari saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, ice breaking ini saya dapatkan dari teman saya yang bernama Ibu Warniati dari SDN 2 Patah 1. Kalau begitu Ibu, saya persilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, tolong ikuti aba-aba dari saya. Jadi ice breaking yang diberi nama oleh Ibu Warniati itu adalah angin. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu, ketika saya bilang angin dari depan, Bapak Ibu nanti bergerak ke belakang seperti ini. Tapi ketika Bapak Ibu saya memberikan aba-aba itu angin dari kiri, berarti Bapak Ibu bergerak ke kanan. Oke, benar. Kalau ke kiri berarti bergerak ke ini? Iya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Angin dari depan. Oke, angin dari belakang. Oke, angin dari kiri. Oke, angin dari kanan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Sehat sudah Pak Dwi. Sudah masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Harus semangat ya Bapak Ibu, masih pagi kok. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing dengan Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Nah, ketika mendengar budaya positif, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu pertama kali? Ada yang bersedia berpendapat? Budaya yang baik. Budaya apa sih? Budaya positif itu adalah budaya di mana kita mengembangkan, menunjukkan budaya yang seperti yang baik, yang kreatif. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya atas pendapatnya. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, budaya positif ini penting tidak sih untuk kita terapkan di sekolah? Penting. Sangat penting. Ya, jadi memang budaya positif ini itu memang penting diterapkan di sekolah. Untuk apa? Untuk kita itu memunculkan motivasi intrinsik yang ada di diri siswa. Nah, penerapan budaya positif ini tidak hanya diterapkan oleh kita guru aja, tapi juga semua warga sekolah, termasuk staf tata usaha, tenaga pendidikan yang lainnya. Nah, untuk apa? Yaitu tadi untuk agar kita dapat memiliki peserta didik yang bertanggung jawab, kemudian dapat memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan visi misi kita sebelumnya. Kemudian juga dapat sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Di dalam budaya positif itu ada 8 hal yang akan saya paparkan satu persatu pada hari ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin
Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Sebelumnya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat pada guru dan yang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang didasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu yang seperti apa? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, kita pasti tahu banget kalau kebutuhan anak itu berbeda-beda setiap anak, dan bahkan kita sendiri pun berbeda-beda. Contoh misalnya, anak yang satu sekali aja dijelaskan pasti langsung ada yang langsung paham. Tapi ada juga yang harus berkali-kali dijelaskan baru paham. Nah, oleh karena itu, untuk mencakup itu semua, untuk bisa membantu anak-anak itu, perlu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi perlu dengan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan gaya belajar si anak. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk mengetahui gaya belajar si anak ini tadi? Nah, ada namanya tes diagnostik. Nah, tes itu nanti kita dikasih tes gitu, kayak dua tes gitu lah isinya. Nah, nanti dari hasil dari situ kita akan mendapatkan gaya belajar anak ini seperti apa. Ada yang audio visual, kemudian ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang harus bergerak praktik dulu dia harus paham, ada yang dengan mendengarkan musik dia baru paham. Nah, itulah mengapa kita harus merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada yang pernah tahu profil pelajar Pancasila itu apa aja? Tahu? Oke, profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu ada 6. Jadi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan Bapak Ibu, setelah kita merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi, anak didik kita itu dapat memiliki keimanan, ketakwaan, dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini Bapak Ibu tidak hanya dengan gotong royong bersihkan halaman saja, tetapi gotong royong di sini maksudnya adalah kerjasama antara siswa, atau bisa juga antara guru atau guru dengan siswa. Nah, kemudian yang keempat, siswa dengan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan dapat memiliki sikap yang kreatif. Kemudian yang selanjutnya bernalar kritis. Siswa juga diharapkan dapat memiliki keterampilan berpikir kritis. Dia dapat memecahkan masalah dengan cara yang melalui pembelajaran kita itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, profil pelajar Pancasila yang terakhir adalah mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini yang kita pahami, kita itu sebagai guru adalah orang yang mengontrol siswa, benar? Benar. Jadi hanya kitalah yang bisa menyuruh siswa, mengontrol siswa. Pokoknya siswa itu harus ngikutin kita aja gitu kan? Iya. Ternyata itu Bapak Ibu, anggapan seperti itu adalah salah. Nah, kenapa? Kita mengontrol siswa untuk berubah ini itu belum tentu dia itu berubah sesuai hatinya, belum tentu dia itu berubah sesuai motivasi yang ada di dalam diri dia. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru tidak bisa sama sekali mengontrol siswa. Nah, seperti misalnya si anak ini melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, lalu Bu Dame misalnya menyuruh dia berubah ini itu. Dia memang berubah sehari 2 hari mungkin berubah, tetapi ya benar. Tapi setelah kita lengah, dia mungkin akan kembali lagi berbuat salah lagi. Nah, itu kenapa? Ya karena itu tadi, perubahan yang dia lakukan itu bukan berasal dari motivasi diri dia, bukan berasal dari motivasi intrinsik dia. Nah, sekarang berikutnya, lalu bagaimana cara kita untuk mengubah paradigma
paradigma kita, mengubah cara pandang kita yang awalnya stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, yang pertama di sini adalah realitas atau kebutuhan kita sama untuk menurut stimulus respon. Kemudian untuk menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi dipahami Bapak Ibu bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda. Kebutuhan kita pun masing-masing berbeda. Yakin? Benar kan Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita menjelaskan suatu materi, belum tentu anak itu sama dengan pikirannya sama dengan kita. Jadi, setiap anak itu pasti memiliki caranya masing-masing untuk memahami suatu pembelajaran. Kemudian, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita itu berusaha, harus kitalah yang memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita menyuruh anak itu untuk paham sama dengan kita, tetapi kitalah yang harus berusaha memahami mereka supaya sama-sama paham. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam teori kontrol, Bapak Ibu, semua perilaku anak, semua perilaku kita pun pasti memiliki tujuan, baik itu buruk, perilaku baik pasti memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ketika anak itu melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, ada baiknya kita menanyakan anak terlebih dahulu, berikan kesempatan untuk anak itu berbicara, berikan kesempatan anak untuk memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung kita judge, oh kamu salah, kamu harus kayak gini. Jangan Bapak Ibu. Jadi harus kita dulu yang memberikan kesempatan dia bertanya dulu, berbicara terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembali ke motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Kita itu tidak bisa mengubah orang lain, dan orang lain pun tidak bisa mengubah kita. Yang bisa mengubah kita itu adalah diri kita sendiri. Dan itu sesuai dengan motivasi intrinsik kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jelas. Tentu motivasi intrinsik orang lain, orang bisa berubah kalau motivasi dirinya itu ada. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bidukan gagal. Nah, di dalam teori kontrol Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, kita tidak bisa memaksa anak. Nah, di dalam teori kontrol, untuk menyelesaikan suatu permasalahan Bapak Ibu, kita dengan anak itu perlu adanya kolaborasi, perlu adanya komunikasi yang baik, sehingga dihasilkan kesepakatan dalam menyelesaikan solusi itu. Konsensus di sini maksudnya kesepakatan Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Jadi guru yang menang karena bisa memerintah, dan si anaknya itu yang kalah. Nah, tapi di dalam teori kontrol, model berpikir kita itu adalah menang-menang atau win-win. Yang biasa kita dengar adalah win-win solution. Jadi di dalam menyelesaikan permasalahan, kita harus berkolaborasi, kita harus berkomunikasi dengan anak agar menghasilkan hasil yang win-win solution itu tadi. Jadi tidak ada yang dirugikan, guru tidak rugi, anak juga tidak rugi. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Sambil dimakan dulu. Nah, selanjutnya, disiplin positif. Pemahaman kita pertama kali tentang disiplin, kalau saya sih ya, kalau kata disiplin berarti aturan, benar? Terus disiplin itu adalah tata tertib. Kalau tidak disiplin nanti dihukum, seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, di dalam ternyata disiplin itu adalah berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab atas perilakunya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ketika seseorang berhasil
berdasarkan penghargaan dan bukan berdasarkan hukuman atau ancaman. Jadi atas kesadaran dirinya masing-masing. Nah, kita Bapak Ibu sebagai pendidik memiliki tujuan kita sebagai pendidik itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yang memiliki motivasi diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan itu apa aja? Nah, di sini Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik pasti banyak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama antara kita dengan siswa atau antara kita dengan warga sekolah yang lain tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebaikan ini yang harus kita sepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang saya berikan di sini cuma ada 3. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai kebaikan lain, cuma yang saya bisa berikan di sini adalah cuma 3 saja. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah saya sebutkan sebelumnya, itu kan ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian beriman global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian juga ada dari Ibo Primarius program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari keterampilan hidup atau life skills. Nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti akan selebihnya saya jelaskan pada keyakinan kelas, karena nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu, kita antara satu orang dengan yang lainnya kita memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, ya kan? Setiap anak pasti memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, ketika kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan untuk melakukan penyimpangan itu ada, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sebagai contoh, misalnya, ketika kita mengajar, kita mungkin menemukan anak yang bermalas-malasan ketika mengajar, atau tidur-tiduran, malas-malasan. Itu bisa saja karena si anak itu belum terpenuhi kebutuhan akan makanannya. Mungkin dia paginya belum sarapan, jadi dia saat di sekolah dia malas-malesan, dia ngantuk dan lain sebagainya. Itu berarti dia kebutuhan dasar manusia bertahan hidupnya belum terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan tentang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kalau ini contohnya itu misalnya ada di dalam, misalnya kita kan mengelompokkan anak itu untuk kerjasama untuk belajar. Dalam satu kelompok itu ada satu anak yang tidak ikut kerja dalam kelompoknya, dia dikucilkan lah itu istilahnya. Nah, dia melakukan seperti itu karena mungkin di kelompoknya itu dia merasa dia tidak dipakai, dia tidak ada fungsinya nih. Jadi dia, karena dia melakukan itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar manusianya yang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini terkait tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kalau di penguasaan ini contohnya misalnya
Kemudian selanjutnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kalau yang terakhir itu Bapak Ibu contohnya misalnya saat kita belajar, kita mengajar, kita menemukan anak yang main game di dalam kelas. Kita temukan mereka sedang main game di dalam kelas ketika kita saat mengajar. Nah bisa saja Bapak Ibu, anak tersebut main game di kelas karena kebutuhan dia saat di rumah dia untuk bermainnya itu dilarang. Jadi dia mainnya itu ke sekolah. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia yang kesenangannya itu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ketika anak itu melakukan sesuatu atau perubahan yang dia lakukan itu berdasarkan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan berdasarkan ini juga berdasarkan ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan dari guru, berarti motivasi yang berasal dari diri dia, motivasi yang ada dalam diri dia itu adalah motivasi yang dari luar. Nah, sedangkan ketika ia ingin berubah, ketika berubah itu walaupun tidak ada guru dia tetap menjadi anak yang baik, berarti dia itu motivasi yang ada di dalam diri dia itu adalah sudah berupa motivasi intrinsik. Di dalam motivasi perilaku manusia ada 3 hal istilah. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi. Untuk 2 ini mungkin kita sering mendengar ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu saya pun juga baru mendengar ada istilah restitusi. Lalu apa yang membedakan di antara ketiganya ini? Nah, kalau hukuman biasanya bersifat satu arah. Anak itu tidak kita libatkan untuk hukumannya apa, tidak kita ajak berdiskusi untuk menentukan hukuman itu. Dan biasanya dilakukan tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak salah, oh kamu salah, kamu gini aja deh langsung. Kita langsung berikan hukuman. Nah, tetapi kalau konsekuensi biasanya itu adalah sesuai dengan peraturan yang disepakati sebelumnya. Tetapi tetap memang pada saat kita memberikan konsekuensi, murid merasa tetap dibuat tidak nyaman karena berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, kalau restitusi itu adalah proses pemecahan masalah, proses menyelesaikan masalah dengan kolaborasi Bapak Ibu, dengan kita mengajak anak itu berdiskusi, dengan kita mengajak anak untuk berkomunikasi, untuk mendapat solusinya sendiri. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita mengajak mereka berdiskusi untuk mencari solusinya bersama. Jadi bukan dari guru saja atau dari murid saja, tetapi sama-sama. Sehingga dihasilkan yang tadi model berpikir menang-menang, win-win solution. Guru tidak rugi dan murid juga tidak merasakan kerugian. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Di antara kalau 5 ini, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Ada yang bersedia berpendapat? Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan apa nih? Menghukum oleh sebagai teman. Oke. Jujur saja Bapak Ibu tidak apa. Karena saya akui saya pernah sebagai pemantau. Penghukum pun pernah. Ya, Karena kan kita sebagai kita teman belum tahu. juga bisa. Lalu apa yang membedakan
siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Didukung. Ketika guru itu berperan sebagai penghukum, dia langsung menghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam, memberikan hukuman. Iya. Anak tidak sempat berbicara apapun. Kemudian, ketika pembuat merasa bersalah, ketika si guru sedang memerankan pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ketika ini bapak ibu, perasaan anak itu mungkin saja dia akan menjadi rendah diri ya bapak ibu, rendah diri. Dia akan merasa, oh ternyata aku ini sudah mengecewakan ibu, aku ini ternyata sudah bikin capek ibu. Jadi bapak ibu sebaiknya tidak dilakukan untuk yang ini. Nah selanjutnya, ketika guru berperan sebagai teman, apa yang diucapkan? Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Kita meminta bantuan, seakan-akan kita tuh teman mereka. Padahal. Nah selanjutnya, kalau guru itu berperan sebagai pemantau, dia ini perannya sesuai dengan apa aturan kita di sekolah. Kata si guru itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi si pemantau akan bertindak sesuai peraturan yang sudah ada di sekolah. Selanjutnya, berbeda dengan manajer. Kalau manajer, dia itu akan bertanya dulu ke anaknya, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Kemudian apa alasan kamu melakukan kesalahan itu? Kemudian kira-kira kita ajak diskusi nih, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Nah itulah peran sebagai manajer. Oke, sekarang kita uji ya Bapak Ibu. Saya punya 5 pernyataan. Kemudian nanti Bapak Ibu tebak ini termasuk teman, pemantau, kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Oke, coba ya. Ayo. Ujian Kak. Iya, seperti ujian. Nah, dia mengucapkan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira pembuat rasa salah. Oke, bagus. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer. Oke, boleh. Tapi di sini adalah ternyata Mantap. hukum. Lanjut. Oh ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya. Manajer keuangan. Seperti bertanya. Ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Teman. Oke, bagus. PPN. Ngobrol bapak yang ngobrol di situ. Enak kata bapak minta pindah. Selanjutnya, jika kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Hukuman. Apa? Penghukum. Mantau. Iya, jadi pemantau. Kan dia bekerja sesuai konsekuensinya. Si pemantau itu Sesuai peraturan. ya, sesuai peraturan gitu. Percuma nyuntik nggak bisa jawab. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, di antara kelima yang tadi, posisi kontrol apakah yang terbaik? Manajer. Oke, Teman juga boleh ya, jadi tergantung kondisinya ya. melihat keadaan. Itu dihukum itu. Itu kameranya nyala ya? Murid terus angkat air. Ini sekarang hadapi kamera. Jalan. Nanti bisa dipotong. Dia mundur sekarang. Oke, jadi posisi yang terbaik itu adalah manajer. Kenapa? Harus bisa. Itu nggak bisa kita apa-apa. Kenapa jadi posisi manajer itu yang terbaik? Itu karena si anak di sini tidak merasa dirugikan karena itu melakukan ya menyelesaikan permasalahan itu dengan cara
untuk mendapatkan solusinya bersama. Antas ya kok gitu. Sesuai kondisi. Nah, oke. Keyakinan kelas tinggal 2 materi lagi. Gitu ya. Keyakinan kelas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Sini saya tidak tulis nih. Keyakinan kelas itu apa sih? Saya tulis. Saya tanya sama Bapak Ibu. Kenapa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau peraturan mereka terikat dengan peraturan itu. Kalau keyakinan kelas mereka mengambil komitmen. Yang lain? Kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu nilai-nilai atau peraturan yang disepakati bersama. Kalau peraturan kelas kan itu dari sepihak dari sekolah, aturan itu dilakukan. Mungkin Oke, seperti boleh. itu. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya saya bercontoh deh. Kita berkendaraan di jalan raya, kita menggunakan apa sih? Motor. Jelas, Bu. Mata. Kita menggunakan apa tuh? Kendaraan, helm. Helm. Tujuan kita menggunakan helm itu apa? Mematuhi peraturan supaya jangan kecelakaan. Menyelamatkan kepala. Menggunakan kepala, oke. Terus ada lagi yang lain. Mematuhi peraturan kalau nggak pakai helm. Yakin kita kalau menyelamatkan kepala. Kemungkinan. Banget kok, karena takut polisi. Iya. Itu Bapak Ibu. Ketika tujuan kita itu karena takut polisi, karena takut ditangkap, berarti motivasinya berasal dari Peraturan. eksternal, ya kan? Jadi itu mengapa? Bukan peraturan kelas. Nah, sedangkan kalau tujuan Kalau keyakinan Menyelamatkan kepala. kalau tujuan kita itu adalah kita yakin kita menggunakan helm itu untuk keselamatan kita, untuk melindungi diri kita, itu berarti keyakinan kelas. Motivasinya berasal dari motivasinya itu adalah berasal dari dalam diri kita. Dari pendang, pakai helm terus. ada polisi ya. Debu. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana caranya kita membuat atau membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah, dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kalimatnya bersifat abstrak, dan berupa pernyataan universal. Pernyataan universal, dan dalam pernyataan universal ini itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, dalam sinilah itu nanti kita buat nilai-nilainya, pernyataan-pernyataan yang umum, yang tidak tidak memandang agama dan lain sebagainya. Kemudian, Netral. ya netral, umum tadi. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dengan pernyataan yang positif. Jadi misalnya ketika ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, menurut Bapak Ibu itu kalimat positif atau negatif? Positif. Yakin? Yakin. Dilarang negatif. Nah, berarti Janganlah membuang sampah positif. Buanglah sampah pada tempatnya. ketika kita menggunakan kata dilarang, Positif. ketika menggunakan kata jangan, itu berarti masih menggunakan kata Negatif. negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Oh, positif. Bujur. Jadi kalau untuk Positif. jadi contoh positifnya, jadi contoh yang positifnya seperti apa? Misalnya jagalah kebersihan kelas. Contohnya saja. Buanglah sampah pada Tempatnya. Ya, boleh. dalam kolom meja. Menyuntik. Ini lihat kalau meja mah banyak sampah. Oke, lanjut. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu sebaiknya dibuat sedikit saja. Kenapa? Agar mudah diingat. Kalau banyak kan, takut nanti anaknya lupa. Manusia. Dan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kalau misalnya keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah kita libatkan. Tapi kalau keyakinan kelas itu antara guru dan kelas saja dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Siswa itu. Ini materi terakhir. Kita sampai ke materi yang terakhir. Serat. Ambil dulu. Dasar. Untuk minta istirahat baru setengah jam. Jadi kadang-kadang begitu minta cepat pulang. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi terakhir tentang segitiga restitusi.
Di dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu, prinsip yang menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip pada bahwa membuat kesalahan itu adalah sebagian dari pembelajaran. Jadi kesalahan itu dilakukan tidak apa-apa, akan tetapi jadikan pengalaman. Apa yang biasanya diucapkan oleh guru, tidak hanya oleh guru sih sebenarnya, oleh orang tua untuk anak-anaknya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari untuk kita untuk melakukan tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu didasarkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kan ada kebutuhan, ada 5 tadi kan Bu? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan apa lagi? Kasih sayang dan dicintai. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, ingat cuma kesenangan aja. Kalau sekarang kopi cepat kali hafal dia. Oke, nah apa yang biasa diucapkan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah itu? Yang bisa kita ucapkan adalah kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam tahapan ini, Bapak Ibu, didasarkan pada prinsip bahwa teori kontrol. Teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi dari dalam diri kita, bukan termotivasi dari luar. Nah, apa yang bisa kita ucapkan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa saja nilai-nilai keyakinan? Balik lagi ke nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu memangnya mau jadi orang yang seperti apa? Berikutnya adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan ditonton ya Bapak Ibu. Langsung usia budaya orang tua. Beberapa hari apa? Satu ini terdapat anak yang bernama Dwi yang beberapa hari absen tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Beberapa hari ini kamu sering absen ya di datang sekolah. Menurut teman kamu sudah berapa kali tidak datang sekolah? 3 hari. Kalau itu menurut kamu absennya kamu di sekolah ini merupakan salah atau bukan? Salah. Jadi ini sebagai seorang manusia kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Kamu setuju? Nah, kalau begitu sekarang kita cari solusinya bersama ya. Ibu yakin pasti kamu punya alasan sendiri kenapa kamu sering absen datang ke sekolah. Kenapa kamu? Ya, saya sering bangun kesiangan dan karena saya begadang main HP. Memang kamu tidur jam berapa, Dwi? Saya kadang-kadang jam 2 dan kadang-kadang jam 3. Aduh, malam sekali. Kalau gitu, Dwi, kamu mau kan saya
juga bisa menghargai orang-orang sekitar kita seperti orang tua yang sudah mendidik kamu untuk sekolah. Jadi saya menyesal sudah sering tidak masuk ke sekolah dan saya minta maaf. Iya, Dini. Kami untuk meminta maaf adalah sesuatu yang sangat baik. Lalu sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak kembali datang sekolah? Saya akan berusaha tidur lebih cepat dan saya tidak begadang. Saya juga tidak akan mengurangi memainkan handphone. Sebelum tidur, saya tidak akan bangun lebih cepat. Tidak kesiangan, tidak akan lagi. Oke, Dini. Kamu sekarang sudah menemukan solusinya sendiri dan ibu nanti akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar dapat mengawasi kamu dan nantinya kamu tidak akan lagi datang sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari penerapan restitusi ketika anak sedang melakukan kesalahan yang menurut kita salah. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita sampai ke penutup. Jadi Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru, kita sebagai guru, itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, dan bagaimana perjalanan diri kita untuk menjadi seorang manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Nama saya Dame Lestari Tobing. Saya sebagai guru agama Kristen di SMA Negeri 3 Dusun Utara. Kesan saya selama saya mengikuti paparan dari Ibu Eka Puspitasari sebagai calon guru penggerak sangat bermakna dan dapat memberikan motivasi kepada kami semua rekan-rekan guru yang ada juga untuk menambah pengalaman saya sebagai guru di SMA Negeri 3 Dusun Utara dan juga menambah pengalaman saya sebagai guru BK di SMA Negeri 3 Dusun Utara supaya saya tidak mengambil keputusan begitu saja tanpa meminta masukan atau saran dari anak didik apa alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Pesan saya kepada Ibu Eka, tingkatkan lagi cara untuk menyampaikan dan memaparkan materinya kepada kami agar kami bisa juga mengikuti jejak Ibu Eka Puspitasari. Semangat! Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan peraturan. Kan kita biasanya mendengar peraturan sekolah atau tata tertib sekolah gitu kan. Nah, sekarang kita membuat peraturan yang ada di kelas kita sendiri. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebaikan, jadi nilai-nilai kebaikan yang kalian inginkan ada di kelas kita. Jadi nilai-nilai ini harus kalian yakini dalam hati kalian, dalam diri kalian, dan nilai-nilai ini juga harus bisa kalian pertanggungjawabkan. Karena apa? Nilai-nilai ini itu kalian sendiri nanti yang membuatnya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, adapun cara untuk membuat keyakinan kelas itu adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Seperti misalnya
di antara kalian, di antara satu sama lain, di antara teman, kemudian di antara ibu dengan kalian, atau juga di antara kalian dengan guru lain, misalnya kita harus saling apa misalnya? Saling menghormati, saling membantu juga boleh. Nah, itu contoh kalimat yang positif. Kemudian contoh lainnya, kalau ketika kita belajar, ketika kita ulangan, kita dilarang mencontek. Mencontek. Nah, kata dilarang mencontek itu masih merupakan kalimat yang negatif karena masih ada kata dilarang, kata jangan, kata tidak boleh. Jadi ketika membuat kalimat untuk keyakinan kelas, kita tidak perlu menggunakan kata dilarang, tidak perlu menggunakan kata jangan, dan tidak perlu menggunakan kata tidak boleh. Lalu apa untuk menggantikan kata dilarang mencontek itu tadi? Kira-kira menurut kalian? Tidak boleh. Tidak boleh kan juga sama dengan tidak boleh. Kira-kira apa? Tapi harus Ya, ini. jujur. Dibiasakan jujur. Iya. Contoh lain lagi misalnya nih di kelas kalian, di ruang kelas kalian, supaya terlihat bersih terus, apa yang harus kita lakukan? Membersihkan kelas, menyapu. Berarti nilai kalimat keyakinan kelasnya apa? Kira-kira? Kita harus membersihkan kelas. Bisa boleh. Ada pendapat lain lagi? Jaga kebersihan kelas. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak dulu? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau begitu sekarang Ibu minta kalian untuk membuat satu kalimat, satu orang satu kalimat saja, satu kalimat untuk keyakinan kelas. Jadi boleh bebas apa aja, beda-beda, boleh. Nah nanti setelah kalian selesai menuliskan di sini, nanti silakan tempelkan di kertas yang Ibu tempel di sini. Setelah itu baru kita seleksi. Kalau misalnya ada yang sama, baru nanti kita pilih salah satunya saja. Paham? Oke, sekarang kalau gitu Ibu akan bagikan. Jadi cukup satu saja, satu orang satu. Nilai yang kalian inginkan itu apa sih yang ingin ada di kelas kita? Jadi peraturan ini untuk kalian sendiri yang buat. Jadi untuk kalian juga yang harus mempertanggungjawabkan atas nilai yang kalian buat. Kira-kira kalian yang bisa kalian pertanggungjawabkan itu apa? Boleh tadi misalnya tidak terlambat itu kan berarti masuk ke disiplin, harus disiplin misalnya. Misalnya kalian bebas. Kalian maunya di kelas ini ada peraturan apa sih? Paling mudah silakan tempelkan di sini. Harus, kata-kata harus itu nggak boleh kan? Boleh, boleh. Yang tidak boleh itu menggunakan kata jangan, tidak boleh. Kalian pengen apa sih? Peraturan apa sih yang ada di kelas ini? Satu saja. Maka benar-benar.
Oh, sudah. Mama gaya bebas. Belum boleh panas. Mama gaya bebas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi ini semuanya berdasarkan pendapat kalian, berdasarkan keinginan kalian. Tinggal 2 lagi. Pengennya diapain sih di kelas ini kalian masing-masing? Pikir sekali dia. Besok ada lomba perusahaan kelas kan? Kayak pulangan gitu ya. Makasih, jangan duduk. Nah, sekarang kita cek menjaga kebersihan kelas udah berapa? 1, 2, kita bangun setiap hari. Ini sama, menjaga kebersihan kelas sama, kebersihan dalam kelas sama juga, dalam kelas juga sama. Jadi kita cukup tidak boleh membuang sampah di kelas, masuk menjaga kebersihan di kelas kan? Ini kita campur. Sisa menjaga kebersihan kelas. Di sini kita harus saling membantu di saat ada di antara yang sedang kesulitan.
kelas, kemudian ada apa nih? Saling menghormati dan menghargai, kemudian saling membantu di saat ada teman yang kesulitan, dan yang terakhir adalah menjaga kesopanan. Kalau memang kalian sepakat, sekarang ibu persilakan kalian untuk tanda tangan di sini. Ya, semuanya. Oh, muat lah, masa kamu muat. Kalian ada berapa sih? 12. Tidak tetap menunggu jarang. Tadi Ya, mau menghormati dan menghargai. Ya. Jadi kelompok keyakinan kelas ini harus kalian ingat, harus kalian yakini dan harus kalian pertanggungjawabkan. Dan di tahun ini harus diterapkan. Setuju? Setuju. Sampai